Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Baiklah, kita bertemu kembali dengan saya, Pak Amar, untuk melanjutkan pembahasan tentang materi pembelajaran di SMK. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai River of Life atau sungai kehidupan. Nah, River of Life adalah sebuah metode visual yang digunakan untuk membantu kita menceritakan kondisi masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang atau masa depan kita. Kita juga bisa menggunakan metode ini untuk memperkenalkan diri kita secara menyenangkan. Metode ini juga bisa digunakan untuk memahami atau merefleksi masa depan sebuah proyek, dan juga bisa digunakan untuk membangun pandangan yang kompilasi, berharap mendapat perbedaan yang perspektif. Metode River of Life lebih berfokus pada gambar atau visual daripada teks. Ini metode yang aktif dan atraktif untuk menarik dan menjelaskan kepada orang lain tentang tujuan kita. Nah, metode River of Life, di sini kita menggambarkan seolah-olah hidup kita itu diibaratkan sungai yang bermula dari sebuah mata air kecil yang kemudian melewati berbagai rintangan, hambatan, atau bahkan muncul kejutan-kejutan unik yang terjadi seperti drama misalnya, sampai nanti di muara sungai kita bisa menentukan bercabang atau tidaknya. Besar kecilnya muara yang kita inginkan, kita sendiri yang menentukan. Yang menarik, gambar sungai setiap orang atau semua orang tidak sama. Jadi, kita bisa mempelajari sungai milik kita dan milik orang lain. Nah, kemudian tujuan dari River of Life. River of Life ini selain digunakan untuk pengenalan diri secara personal, bisa juga digunakan untuk menjabarkan proyek dan refleksi diri, untuk merencanakan masa depan kita dan menyamakan perbedaan pandangan sebuah proyek, situasi, atau isu. Metode ini bisa juga digunakan secara personal, tetapi lebih seru lagi kalau digunakan secara berkelompok dan ada seorang pendamping. Apalagi kalau didampingi pendamping hidup. Dipastikan masa depan kita akan bahagia. Selain untuk memahami diri sendiri, sungai kehidupan juga merupakan salah satu metode untuk meningkatkan bonding antar kelompok dengan cepat. Jika sungai kehidupan dibuat secara berkelompok, proses dalam membuatnya memungkinkan mereka untuk saling berkomunikasi, memotivasi, dan saling mempengaruhi dalam membuat simbol maupun warna dalam setiap tahap kehidupannya. Baik itu kehidupan yang menyenangkan maupun situasi sulit yang penuh dengan tantangan. Tahapan untuk membuat sungai kehidupan. Yang pertama adalah persiapan. Di persiapan ini, buatlah gambar sungai kehidupan kalian sendiri-sendiri. Atau jika memungkinkan, Anda bisa membuat bersama dengan orang lain dan saling berbagi tentang pengalaman hidup.
menggambarnya dengan media kertas A4 atau flip chart yang mudah untuk digunakan. Biasanya waktu yang digunakan untuk membuat antara 15 sampai 30 menit, tergantung penghayatan masing-masing. Jadi di tahapan untuk membuat sungai kehidupan, yang pertama adalah sebuah persiapan. Nah, dalam tahapan ini kalian bisa membuat gambar sungai kehidupan kalian sendiri-sendiri. Dan juga bisa dibuat secara bersama-sama dengan orang lain dengan menggunakan media kertas. Kemudian alat dan bahan apa saja yang digunakan untuk membuat atau menggambar sungai kehidupan. Alat yang dipakai untuk membuat sungai kehidupan antara lain yang pertama kertas kosong, pensil atau bolpen, pensil warna atau krayon, majalah, gunting, dan lem untuk membuat simbol. Nah, itu tadi alat dan bahannya. Metode River of Life. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk melakukan metode River of Life yaitu ambil waktu untuk membayangkan bentuk sungai sebagai gambar. Ambil waktu untuk membayangkan bentuk sungai sebagai gambaran kehidupan kalian masing-masing yang memiliki banyak simbol yang memiliki makna atas peristiwa yang pernah dialami sepanjang hidup. Kemudian langkah yang kedua, ambillah kertas kosong dan pensil, bisa dengan krayon atau pensil warna, untuk mempersiapkan membuat sungai kehidupan. Kemudian langkah yang ketiga yaitu tulislah di tengah atas dari kertas sungai kehidupanku. Ini adalah contoh judulnya. Kemudian tekankan beberapa peristiwa penting, pengalaman positif yang bermakna, dan bentuk aliran deras sebagai penggambaran situasi sulit yang pernah dialami. Kemudian langkah yang keempat, mulailah menggambar sungai kehidupan sesuai dengan imajinasi kalian masing-masing. Jika perlu, bisa ditambah narasi untuk memperjelas sungai kehidupan di halaman samping ataupun yang berbeda. Sharing. Dalam kegiatan pelatihan maupun pembelajaran, berbagi sungai kehidupan dapat dilakukan. Untuk berbagi sungai kehidupan, masing-masing dapat melakukannya dalam waktu 5 menit. Demikianlah bagaimana cara untuk membuat sungai kehidupan. Setiap orang dapat membuatnya dengan berbagai bentuk maupun variasi. Mungkin ada yang membuat berbentuk jalan dan bukan sungai, tapi metodenya hampir sama. Hal ini dimungkinkan terjadi. Jika tidak nyaman menggambar, Anda pun bisa menulis atau menarasikannya. Jadi kita bisa menggambarkan perjalanan kehidupan kita, itu bisa dengan bentuk jalan, bisa dengan bentuk sungai yang disebut sebagai sungai kehidupan, atau kalau jalan ya jalan kehidupan, atau bisa menulisnya dalam bentuk narasi. Jika dikerjakan dalam kelompok, sungai kehidupan juga dapat dikomunikasikan dalam bentuk sungai-sungai kecil yang kemudian bertemu menjadi aliran yang semakin besar ketika ada satu momen yang menyatukan mereka. Nah, sekian pembahasan tentang River of Life atau sungai kehidupan. Semoga dapat menambah pengetahuan kalian semua. Demikianlah pembelajaran tentang proyek penguatan profil Pancasila dan budaya kerja untuk kelas 10 SMK yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini.
yaitu yang membahas tentang sungai kehidupan atau River of Life. Semoga dapat menambah ilmu dan pengetahuan kalian semua. Sampai berjumpa di pertemuan atau di pembahasan kita selanjutnya dengan materi-materi yang berbeda dan materi yang mengasihkan. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, share channel info.amar ke teman-teman kalian agar channel ini semakin berkembang dan semakin memberi manfaat kepada kalian semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap jaga keimanan kalian. Demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.